Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian HyperOS Pirate di Poco X5 5G. Sebelumnya kita udah bahas cara install HyperOS Pirate atau Pirate OS di Poco X5 5G ya, dan nggak ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau udah share cara installnya, artinya di video ini kita bakal lanjut review ROM-nya. Nah, HyperOS Pirate ini jadi HyperOS 2 port kedua yang kita review di Poco X5 5G ya. Dan untuk UI-nya ya nggak ada bedanya dengan HyperOS 2 pada umumnya. Wallpapernya udah pakai yang terbaru juga, tapi kurangnya di sini kita nggak bisa tambahin widget jam. Sekalipun widget-widget yang ada udah pakai yang terbaru, ini selalu gagal download. Pilihan lock screen style-nya juga udah pakai yang terbaru ya, dan pilihannya udah dijamin lengkap. Untuk control center-nya udah transparan blur, tapi masih ada kurangnya juga. Kalau masuk di notifikasinya sih aman, tapi kalau masuk di CC ini bakal delay dan lag-nya masih lumayan kerasa. Versinya ada di versi 2.1.102, udah Android 15 dan udah pakai security patch terbaru di 1 Februari. Untuk maintainernya ada beberapa ya, seperti Abhishek dan Adarsh, dan untuk versi yang ada di video ini diporting sama Victoria V De Valsa. Nah, fitur-fitur yang ada di ROM-nya udah lengkap banget ya, dan menurut saya fitur yang ada jauh lebih lengkap dibandingkan HyperOS 2 port yang sebelumnya pernah kita review. Di sini udah ada fitur interkonektivitas, terus ada Pirate OS Lab juga, dan di sini kita bisa custom status bar, control center, icon dan style, spoof dan lainnya. Fitur spoofnya udah lengkap juga ya. Di sini udah ada fitur Play Integrity Fix, Pixel Props, Unlimited Photo Storage, Unlock Higher FPS in-game, dan Netflix Spoof. Selain itu, di sini ada tambahan fitur juga kayak Secure Flag, Max FPS in all apps, Screenshot Frame, dan lain-lain. ROM-nya juga udah punya fitur Xiaomi Hyper AI nih, dan pilihannya udah lengkap seperti AI Writing, Dynamic Wallpaper, Speech Recognition, dan lain-lain. Untuk AOD-nya udah nggak di limit ya, dan pilihan AOD-nya juga udah lengkap banget. Nantinya kalian juga masih bisa download AOD lainnya dari Theme Store, karena Theme Store di ROM ini udah support buat download AOD, Dynamic Wallpaper, dan Super Icon. Nah, di bagian notifikasi ini kita udah bisa nih atur jumlah icon notifikasi di status bar. Kayaknya kalau yang bawaan itu cuma mentok 3 icon aja ya, tapi di ROM ini udah ada tambahan untuk 5 icon dan unlimited. Untuk settingan launchernya juga ada beberapa tambahan seperti kecepatan animasi, susunan layar utama dengan 3 pilihan, hidden text, dan iOS Recent yang masih bisa di custom. Di settingan display ada beberapa tambahan fitur juga ya. Contohnya di sini ada tambahan sunlight mode, smoothen transition untuk auto brightness, terus ada advanced texture, anti flicker, refresh rate-nya udah dynamic refresh rate, ada pilihan 90 Hz, dan ada tambahan fitur super resolution. Di bagian baterai udah ada tambahan mode ultimate juga ya. Selain itu ada tambahan wired charging mode buat naikin kecepatan chargernya. Sisanya ada tambahan fitur clear speaker, screen record yang udah support 90 fps, circle to search, asisten kamera depan, floating windows dan sidebar, dan masih banyak lagi. Nah, kamera bawaan di ROM ini udah pakai Leica Cam dan fitur-fiturnya udah lengkap. Tapi untuk mode dinamis atau mode live kayaknya nggak ada ya, dan menurut info dari maintainernya, katanya kameranya ini masih ada bug di mode portrait yang force close. Selain itu katanya sih udah aman. Untuk hasil benchmark pakai Antutu 10 kita masih bisa nih dapat skor 404 ribuan. Skor yang kita dapat ini sedikit lebih rendah ya dari info Antutu Poco X5 di Keymovil yang masih bisa tembus di 412 sampai 422 ribuan. Tapi balik lagi, ini cuma pengujian sintetis yang nggak bisa kita jadiin patokan 100%. Di sini saya juga sempetin buat main Mobile Legends nih, dan hasilnya menurut saya udah memuaskan untuk sekelas ROM portingan. Di tes 1 match di mode rank dengan settingan rata kanan ultra masih bisa dapat frame rate rata-rata di 83,9 fps dengan fps tertinggi di kisaran 115 sampai 119 fps. Performanya udah nggak di limit ya, atau nggak ke-lock di 60 fps lagi. Gameplay yang didapat udah memuaskan juga, bahkan pas posisi war-nya lagi rame banget. Udah nggak ada stutter yang mengganggu sih. Konsumsi baterai dan suhunya juga udah bagus banget. Selama proses tes sekitar 13 menitan, baterainya berkurang sekitar 6% aja, dan ini masih lumayan wajar untuk settingan rata kanan. Untuk suhu juga masih relatif adem di kisaran 39 sampai 41 derajat dengan posisi tes di ruangan tanpa AC,
tanpa tambahan kipas ataupun cooler. Nah, HyperOS Pirate ini menurut saya udah jauh lebih baik dari HyperOS 2 port yang sebelumnya udah pernah kita review ya. Sekalipun memang masih ada beberapa bug. ROM-nya udah enak buat multitasking dan buat main game seperti Genshin Impact atau Mobile Legends juga masih ngangkat banget. Suhu dan konsumsi baterainya juga udah baik ya, atau nggak cepet panas dan nggak boros juga. Udah worth it lah untuk sekelas ROM portingan. Kurangnya menurut saya sisa masalah CC aja yang masih delay atau lag. Terus masalah widget yang selalu gagal download. Selain itu udah aman sih. Maintainernya juga infoin kalau beberapa bug yang ada di versi sebelumnya udah di fix seperti NFC dan hotspot. Dan yang terakhir, ROM-nya ini udah include TWRP juga. Jadi itu dia HyperOS Pirate di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.